Halo guys, balik lagi di channel kita Nara bersama gua Stefan Jonathan di segmen pertama kali. Oke, jadi segmen pertama kali adalah segmen di mana kita membahas pengalaman pertama kali kita melakukan sesuatu. Oke. Kali ini kita akan membahas pengalaman pertama kali berhasil diet. Berhasil lihat. Oke, Langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya. boleh. Nah, kapan nih pertama kali lu sadar kalau dulu lu tuh overweight? Kalau ditanyanya sadar, kayaknya gue nggak pernah sadar deh, karena sampai berat badan gue 110 tuh gue ya udah berjalan aja gitu, kayak terus aja berjalan sampai ya kurang lebih segini lah badan gue. Ini ukuran baju gue nih, tuh, kurang lebih segini. Dan itu ya tanpa kesadaran udah terus aja lurus, biarin. Karena emang gue demen banget makan parah. Kapan nih pertama kali lu memutuskan untuk diet? Wah, ini ada ceritanya nih. Jadi gini, kurang lebih gue memutuskan untuk diet itu karena patah hati, asik. Jadi gue ditolak, kurang lebih ditolak, dan gue ditolak karena gendut. Gue memutuskan untuk diet tuh setelahnya, tapi gagal. Patah hati itu biasanya orang depresi, dan orang depresi itu biasa ada dua kemungkinan, antara dia bangkit yang benar-benar bangkit atau yang emang dia benar-benar down. Nah, gue tuh yang benar-benar down setelah itu. Nah, terus singkat cerita gue ngobrol nih sama bokap gue. Gue cerita segala macam lah tentang yang udah gue alami. Terus dia ngomong kayak gini, lu nggak bisa sayang sama cewek itu buat saat ini. Iya, lu nggak bisa sayang sama cewek itu karena lu aja nggak sayang sama badan lu sendiri. Itu jadi titik balik gue. Jadi di situ gue mulai serius buat ngejalanin diet. Ceritain dong struggle lu pas pertama kali diet. Wah, banyak banget nih. Kayak pertama pasti orang-orang teman-teman ngolokin gue lah. 110 kg itu skepan yang suka makan banget, skepan yang apa-apa dimakan, semuanya dimakan. Jadi sekalinya ada yang diet itu diolok-olokin parah. Dan selain itu juga kalau keluarga support aja sebenarnya. Nah, caranya sih lu bisa berhasil kayak sekarang. Nah iya, sebenarnya pasti gagal dulu, karena dari gagal itu belajar. Dari gagal itu belajar, terus gue belajar yang emang gue baca buku tuh waktu itu. Stuck, gagal, lanjut lagi. Jadi take a break, lanjut lagi. Nah, hal apa aja sih yang lu lakuin sama lu diet? Kayak habit lu, kayak makanan lu. Nah, yang pertama-tama emang yang paling susah tuh dari makanannya ya. Kita ngomongin makanan, ngomongin nutrisi juga di dalamnya. Itu yang harus diperhatikan sebenarnya. Dari awal banget kan gue kayak bodo amat soal makanan. Indomie aja bisa langsung makan 4 bungkus, 5 bungkus. KFC kayak udah dua box gitu gue hajar, atau enggak 1 bucket gue hajar, mukbang. Gue demen banget tuh. Nah, dari situ tuh ke transisi makan sehatnya itu bener-bener step by step sih. Jadi gak langsung bisa jadi makan sehat terus. Nggak kayak gitu gua. Jadi setelah gua belajar emang pelan-pelan banget. Kayak makan paginya diubah dulu tuh habitnya. Makan paginya masak sendiri. Kan biasanya beli grab food yang diskon apalagi. Nah, sekarang coba masak sendiri. Makan siangnya masak sendiri juga. Lama-lama keseharian udah terbiasa dan jadi habit akhirnya. Nah, setelah berhasil nurunin berat badan, hal apa sih yang lu rasa paling berubah dari diri lu? Pertama gue ngerasa jadi ganteng. Terus apa lagi tuh? Ya, jadi sebenarnya bullshit lah kalau ada yang ngomong orang tuh nggak mandang fisik lu. Sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita itu, orang yang good looking itu lebih dipandang. Itu gue ngerasain banget, bener-bener banget gitu. Jadi ketika orang bertemu sama gue, udah badan gue kayak gini, kayak orang punya respect yang berlebih terhadap gue. Gue ngerasanya kayak gitu sih. Jauh ketika gue gendut, dipandangnya sebelah mata gitu. Mau sama siapapun itu. Gitu yang terjadi di gue secara lingkungan ya. Secara fisik gue sendiri ya jauh lah. Tadi gue udah sebutin salah satunya, jadi lebih ganteng. Terus itu yang tadinya gue lari pun susah, jadi sekarang wah udah biasa banget, udah nggak jadi hambatan apa-apa bagi gue. Nah, denger-denger sekarang lu tuh jadi
coach ya. Ceritain dong pengalaman lu ngelatih orang lain. Nah ya sebenarnya gue di TikTok emang gue nge-coach gitu. Nge-coach ada satu namanya Anthony. Dia itu beratnya 150 kilo. Gokil kan, 150 kilo, badannya mungkin lebih besar daripada inilah ukurannya. Ini 3XL, Anthony mungkin sampai 5XL tuh bajunya. Ya, dan itu sebenarnya dia masih umur muda lah kategorinya, dan ya lumayan berat perjuangan dia untuk mencapai body goals. Tapi pelan-pelan gue bimbing step by step supaya bisa mencapai body goals itu. Jadi dia sampai sekarang udah turun kurang lebih 25 kilo dari yang tadinya 153 sampai 130 sekian gitu. Gitu kurang lebih gitu. Nah, kalau motivasi itu buat melatih orang lain apa nih? Nah, iya. Jadi gue selalu gue dapat satu kata-kata mutiara bagus banget ya. Kamu itu diberkati untuk menjadi berkat. Oke. Contoh tadi pagi gitu, gue jalan di komplek gue nemu duit 100.000 tuh jatuh. Terus tiba-tiba gue jalan dikit lagi ada anak kecil lewat tuh, anak kecil nangis lewat. Dia nangis, dia cerita ke gue, bang, gue kehilangan duit nih 100.000. Nah, karena gue harus diberkati untuk menjadi berkat, gue kan udah benar 100.000 nya tuh, gue harus ngasih 15.000 nih, bocil gue kasih lu 15.000. Wait a minute. Perumpamaannya. Oke. Nah, Gitu. terus gue sempat lihat juga lu tuh kayak ada online class gitu ya buat diet. Bener ya sih? Itu kayak ngapain aja sih? Betul, jadi buat yang emang pengen tahu apa aja yang gue pelajari, ilmunya kurang lebih dari segi mentally kan, motivasi juga harus dibangun gitu, harus di build sebagai fondasinya ketika kita mau diet. Nah itu gue pelajari dan gue bisa sharing banyak dari soal mentally dan juga ilmunya, materinya gue bagiin semua yang udah gue pelajari selama 4 tahun itu. Jadi kalian bisa langsung belajar dari kesalahan-kesalahan gue dan kesalahan-kesalahan orang lain yang emang dirangkum dalam satu materi online kelas gue gitu. Oh bro, ini pengalaman menyenangkan atau tidak? Ini pengalaman campur aduk sih sejujurnya, karena dari awal sampai akhir tuh ada seneng ada sedihnya, ada seneng ada sedih. Tapi mostly ya nggak seneng sih, tapi senang banget gitu. Jadi lebih dari seneng sebenarnya gitu. Nah, pesan buat yang mau diet atau lagi struggle buat losing weight, sama mau tips diet ala kamu juga dong. Jadi pesan gue buat yang lagi diet atau lagi mau baru mulai diet gitu. Nah, kalian ketika kalian gagal, ketika kalian stuck, jangan berhenti. Istirahat, take a break, lanjut habis itu. Tips diet ala gue agak mind blowing karena gue selalu ngasih tahu di kelas online gue, diet itu bukan ngurangin porsi makan, tapi diet itu naikin porsi makan lu dan perhatiin nutrisinya. Kurang lebih kayak gitu tips dari gue. Nah, terakhir nih, apakah pengalaman pertama kali ini bakal jadi yang terakhir atau tidak? Pengalaman dietnya cukup sekali. Diet turun 35 kg itu dari gue sendiri cukup sekali ya, karena gue gak mau naik berat badan lagi. Tapi di tahap sekarang pun gue masih mempertahankannya. Kan ada yang ngomong tuh, mempertahankan lebih sulit daripada mencapai. Nah itu tuh menurut gue bener juga ya, satu sisi bener, karena emang agak susah mempertahankan itu. Dan ini tuh sebenarnya perdietan itu gak ada yang jago banget lah, event yang emang dia ambil sertifikasi atau apapun. Diet itu sesuatu yang emang pembelajaran secara terus menerus. Ini tuh gak ada end-nya sebenarnya gitu kalau diet tuh. Jadi ya kita terus-terus sama-sama belajar terus. Besoknya karena masih ada aja yang baru, ada lagi yang baru, sesuatu yang baru, bisa dicoba lagi yang baru. Karena gitu soal diet gitu. Jadi nggak ada yang berhentinya ini soal diet. Apakah ditanyain berhenti? Nggak ada berhentinya. Lanjut terus gitu, belajar terus, kurang lebih gitu. Oke guys, bagi kalian yang pengen tahu journey gua dan journey Anthony yang memang lagi diet nih ya, yang lagi nurunin berat badan, dia kan 153 pengen ke 133, dia lagi nurunin berat badan, semuanya gua biasa update di TikTok gua. Jadi bisa lihat TikTok gua dan follow TikTok gua, nanti linknya dikasih di deskripsi
Terus jangan lupa juga share, like, komen, dan subscribe channel ini. Terus buat temen, kalau kalian punya temen emang yang lagi pengen diet gitu, bisa di-share ke mereka. Jadi mereka nggak ngerasa sendiri juga lagi dietnya. Gitu teman-teman. Oke deh, kalau gitu gua Stefan. I'll see you guys in the next video. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.